Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauka Azalia Bahnas, dari kelompok A9 dengan NIM G00241777. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal laporan praktikum 1.3 anatomi. Jadi di soal yang pertama, yaitu ada Arif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pada posisinya. Pertama ke lapisan anterior, itu ada kulit, kemudian fascia superficialis. Nah, ini tuh ada fascia camper sama fascia scarpa. Ini kan kulit. Terus abis itu ini ada superficial fascia. Nah, fascia camper ini biasa juga disebut si fatty layer karena dia itu ketebalannya bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Kemudian yang fascia scarpa bisa juga disebut membranous layer karena dia itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak yang ini. Kemudian ada musculi et aponeurosis. Nah, muskulusnya itu tuh ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, terus musculus transversus abdominis, kemudian musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Terus habis itu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, yang ini, kuning ini, kemudian ada peritoneum parietal. Lalu kita masuk ke lapisan posterior. Nah, di sini pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus. Nah, musculus ini tuh dibagi jadi 4 lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan pertama ini musculus latissimus dorsi, kemudian lapisan kedua dia ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus erector spinae, terus musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Yang musculus erector spinae itu yang ini. Kemudian masuk ke lapisan ketiga ada musculus multifidus, kemudian ada musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis yang di sini. Kemudian setelah musculus ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Lalu kita masuk ke otot abdomen ini ya. Jadi dia tuh ada dua, ada flat muscles sama vertical muscles. Nah, flat muscles ini ada tiga, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Kemudian yang vertical muscles ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Yang biru ini tuh ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dia tuh berjalan secara vertikal pada dinding abdomen inferior. Nah, terus ototnya itu berjumlah sepasang di mana dia itu dipisahkan oleh garis yang ini. Nah, garisnya itu namanya linea alba. Kemudian dia tuh juga dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersectiones tendinae. Nah, atau dia itu struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosum transversus. Nah, yang pertama dia itu terletak setinggi processus xiphoideus, kemudian yang kedua terletak setinggi umbilicalis, terus yang ketiga itu di antaranya.
Nah, otot ini tuh dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis, yang sesuai namanya merupakan sarung atau vagina pembungkus musculus rectus abdominis. Kemudian yang merah ini ada musculus obliquus externus, yang kuning ini ada musculus obliquus internus, dan yang kecil ini tuh ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini tuh nggak semua orang punya, ada yang nggak punya juga. Kemudian yang arah selabut musculus obliquus externus, yang ini kayak kepotong gitu kan. Itu tuh inferomedial, dimana tuh dia tuh kayak huruf V gini. Terus kalau yang obliquus internus tuh superomedial, dimana itu kayak huruf A. Terus kita masuk ke struktur penggantung. Nah, jadi itu struktur penggantung itu ada mesenteri, di mana mesenteri itu alat penggantung peritonei. Jadi kan dia tuh termasuk dari bagian dari duplikator peritoneum yang mana ada tiga, yaitu salah satunya. Terus dia itu terdiri dari dua lapis peritoneum, di mana fungsinya itu melekatkan viscera intraperitoneal atau organ intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Terus kayak nama-namanya tuh sesuai dengan organnya, misalnya kolon ya mesokolon, kayak contohnya ini kan mesokolon gitu. Nah, mesenterium itu lipatan ganda peritoneum yang luas. Kan tadi kan dia dua lapis, makanya dia lipatan ganda dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian dia ada mesokolon transversum. Ini kan berarti itu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian ada mesokolon sigmoideum. Itu lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Kemudian kita masuk ke soal laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi, sphincter, dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, pertama kita masuk ke mulut atau cavitas oris. Nah, jadi mulut itu sebenarnya dibagi dua bagian oleh arcus dentalis. Arcus dentalis tuh yang ini. Dia tuh jadi vestibulum oris sama cavitas oris propria. Vestibulum oris tuh nanti kelihatan di sini sih. Nah, itu kayak di luar gini loh, di antara bibir sama si gigi ini. Terus nanti yang cavitas oris propria tuh ini ya dalamnya sini, kayak setelah gigi. Terus habis itu batas-batas cavitas oris itu ada atapnya, ada palatum durum sama palatum mole. Nah, palatum durum tuh yang depan dan palatum mole itu yang ini. Kemudian dasar ada diafragma oris dan lidah. Lateralnya ada corpus di adiposum buccae, processus alveolaris mandibulae et maxillae. Kemudian anterior ada rima oris dan posterior ada isthmus faucium. Ini yang eh kelihatan ya tadi vestibulum orisnya. Nah, vestibulum oris itu batas-batasnya di antara lateral dan labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Superior ada lipatan membran mukosa dari labium superius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Dorsal ada processus alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis superior et inferior. Kemudian inferiornya ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva.
Ini bisa dilihat juga kan di sini itu ada muara ductus submandibularis yaitu Wharton. Kemudian ada juga di sini tuh papilla ductus parotidei atau muara ductus parotideus yaitu Stenson. Jadi kalau si muara ductus submandibularis itu Wharton, kemudian yang ductus parotideus itu Stenson di sini. Kemudian ada lidah atau lingua. Maaf. Nah, jadi dia itu kalau yang eh kayak ini kan ada pembatasnya si sulcus terminalis ini. Dia tuh kalau kayak di depannya sini, kayak di depannya si papilla palata ini tuh dia pars presulcalis lingua. Kemudian setelahnya itu pars postsulcalis lingua ya. Ditentuin oleh si sulcus terminalis ini. Kemudian lanjut aja ke orofaring. Itu letaknya di sini ya. Nanti kalau yang sini sudah esophagus. Jadi orofaring itu sebenarnya itu bagian dari faring, di mana faring itu bagi jadi tiga kan, nasofaring, orofaring sama hipofaring atau laryngofaring. Nah, orofaring ini yang kita bahas itu membentang setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3 atau VC 2 sampai 3. Nah, orofaring itu berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Nah, nanti di daerah isthmus faucium tuh ada anus Waldeyer. Dia itu kayak eh di sini gitu kan. Nah, itu nanti tuh terdiri dari kranialnya ada tonsilla pharyngealis, kemudian lateralnya ada tonsilla palatina, caudal ada tonsilla lingualis, dan ada tonsilla tubal. Kemudian esofagus ya. Jadi esofagus tuh ada tiga, ya ada pars cervicalis, dia itu VC6 sampai VT1. Jadi ini sampai ini. Terus thoracalis tuh VT1 sampai 10. Sekitar ini sampai inilah. Kemudian abdominalis VT10 sampai 11. Oke, maaf. Jadi sini sampai sini. Dia tuh letaknya di posterior trachea. Kemudian ada si apa esophagus itu punya angustia kan. Nah, angustia superior itu yang ini. Itu tuh pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Dia tuh setinggi VC6. Jadi si angustia ini terjadi itu karena si esophagus tuh kan kayak lunak gitu kan. Terus organ-organ di sekitarnya tuh lebih keras. Jadi dia tuh menekan gitu loh. Kemudian angustia media di sini itu di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang itu sekitar VTH 4 atau 5. Kemudian yang terakhir itu ada angustia inferior di sini. Dia itu setinggi VTH 10, itu dia saat melalui hiatus esophagus. Itu kayak kelihatan di sini tuh tulisannya tuh constriction gitu. Kemudian ke lambung atau gaster. Jadi dia tuh bagiannya ada fundus. Kemudian di sini tuh ada cardial notch. Di sini ada kayak body kan. Kalau ini kan body atau corpus. Kemudian di sini ada greater curvature dan di sini ada lesser curvature. Ini kerongkongan atau esophagus ya. Kemudian ada kardia. Kemudian ada di sini tuh kayak ada angular
incisure, kemudian di sini tuh pylorus, nanti sini duodenum, sini ada antrum atau pyloric antrum. Untuk inervasinya dia itu eh, parasimpatis, ada nervus vagus, kemudian simpatisnya ada truncus sympathicus, nervus spanicus majus, sama plexus coeliacus. Kemudian ada musculus sphincter pyloricus mendapat impuls inhibisi relaksasi dari nervus vagus. Nah, kita ke laporan ketiga. Oh ya, tadi yang nomor 2 itu untuk menjawab pertanyaan yang ini, yang kompensasi itu. Jadi sebenarnya itu kan kompensasi sphincter tuh kan katup otot yang mengatur aliran makanan dan cairan di sepanjang saluran pencernaan. Nah, yang mengatur sphincter tuh yang mengatur di pencernaan itu ada les atau lower esophageal sphincter sama pyloric sphincter. Jadi itu di jadi ini kan kayak di sini yang les itu sama pyloric sphincter di sini. Jadi kayak di sini sama di sini kayak atas lambung sama bawah lambung. Kayak tutupnya gitu. Nah, yang lower esophageal sphincter atau les, nah itu katup terletak di antara kerongkongan dan lambung. Nah, ketika Randy makan terlalu cepat atau berlebihan, les itu bisa terganggu, menyebabkan rasa tidak nyaman atau bahkan acid reflux, yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Karena mungkin makanannya terlalu penuh kan, jadi si tutupnya itu kayak kedorong, terus nanti asam lambungnya itu naik, dimana jadi terjadi acid reflux. Hal ini tuh juga bisa menyebabkan perasaan penuh atau begah. Kemudian pyloric sphincter. Nah, katup ini mengatur aliran makanan dari lambung ke usus halus atau duodenum. Jika Randy makan terlalu banyak dalam waktu singkat, pyloric sphincter harus bekerja lebih keras untuk memproses makanan. Proses ini bisa memperlambat atau terganggu, menyebabkan rasa penuh atau mual, karena makannya terlalu banyak. Nah, gerakan pencernaan itu tuh yang terjadi adalah peristaltik dan pengosongan lambung. Saat makan, tubuh secara otomatis melakukan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot-otot saluran pencernaan yang membantu mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Gerakan ini juga mengatur kecepatan pengosongan lambung. Nah, ketika Randy makan dalam jumlah banyak dan cepat, sistem peristaltik bisa bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Namun, proses ini bisa terjadi tidak efisien jika lambung terlalu penuh, menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi gitu. Terus, next ke soal yang ketiga. Dia ada Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, kemudian jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi ini singkatnya tentang perbedaan jejunum dan ileum yang mudah diingat. Jejunum letaknya di regio umbilicalis, ileum di kanan bawah kafun abdomen pelvis. Jejunum warnanya merah gelap karena apa? Vaskularisasinya banyak. Ileum warna pink muda karena apa? Vaskularisasinya sedikit. Kemudian jejunum fasa rektanya panjang. Nah, karena fasa rektanya panjang, dia arkadesnya hanya 1 sampai 2 tingkat. Kemudian ileum fasa rektanya pendek, makanya dia arkades bersusun dan lebih kompleks. Bisa juga kayak tingkatannya tuh lebih banyak. Kemudian kolon.
Jadi colon ini tuh, eee, ada colon ascendens, colon transversum, kemudian colon descendens. Kalau mudahnya kayak gini sih, ada colon ascendens, transversum, descendens, sama colon sigmoideum. Nah, kalau masalah intraperitoneal, ekstraperitoneal, itu, mudahnya kita dari kekum ini. Dia tuh kayak IR gitu selang-seling kan. Jadi dari kekum nih intra, kemudian kolon ascendens retro, kolon transversum intra, kolon descendens retro, kolon sigmoideum intra. Jadi dia rektum retro gitu. Nah, kalau kolon ascendens ini kan, dia itu membelok ke kiri itu membentuk flexura coli dextra. Kemudian, eh kolon transversum berjalan menyang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Jadi di sini ada flexura coli dextra, di sini ada flexura coli sinistra. Nah, kalau kolon descendens berjalan dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Kemudian lanjut ke rektum dan kanalis analis. Nah, jadi setelah feses terbentuk di usus besar, mereka itu disimpan di rektum, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum dikeluarkan. Ketika rektum terisi, otot-otot di sekitarnya akan memberikan sinyal ke otak untuk memberikan dorongan untuk buang air besar. Feses kemudian akan melewati sphincter anus, yaitu dua otot yang berfungsi untuk mengontrol pembukaan anus. Ada dua jenis sphincter ya. Dia ada sphincter anus internal dan sphincter anus eksternal. Ini yang uh, eksternal nih. Nah, sphincter anus internal ini merupakan otot polos yang bekerja secara otomatis. Jadi, itu tidak bisa kita kendalikan dan menjaga agar anus tetap tertutup. Kemudian, yang kedua ada sphincter anus eksternal, merupakan otot yang dapat dikendalikan secara sadar, memungkinkan kita untuk menahan atau melepaskan feses saat buang air besar. Jadi, kalau si fesesnya itu sampai ke yang sphincter anus internal, itu kita tidak bisa kontrol. Nah, yang menentukan kita itu akan membuang feses tersebut atau tidak itu adalah sphincter anus eksternal, yang mana dia itu merupakan otot yang bisa kita kendalikan. Jadi sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.